Pagi guys. Hai Sana. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Dan suami saya Ricky. Dan kami Pasutri Turi. Oke, pagi ini sudah jam berapa ini? jam 8 kurang. 8 kurang. Kita masih di Bajawa dan kita akan melanjutkan perjalanan hari ini ke ND. Tapi sebelumnya kita mau mengunjungi beberapa titik-titik wisata lagi di Bajawa ini yang masih memungkinkan. Perjalanan hari ini sih paling cuma sekitar 2 sampai 3 jam. Ya. Tapi kata Koriki ada tutup jalan. Nah, jadi kita harus memperkirakan juga waktunya. Ya, ini kita lagi sarapan. Ini pancake, terus ada dikasih buah juga. Kita tuh nginap di Cinnamon Guest House. Lumayan di kota lah. Ya, kota kok, pusat Kota kan ini. ya, pusat kota. Jadi perjalanan ke ND itu harusnya cuma 2-3 jam sih. Tapi pertama ada buka tutup jalan, dan lalu ya kita akan mampir di beberapa tempat di sini. Jadi ya akan jadi panjang sih, bisa jadi kita nyampainya akan telat gitu. Bisa jadi 4 jam 5 jam lah gitu. So ya kita lihat nanti hari Kita sarapan dulu. Caca taruh. Inilah sedikit penampakan Cinnamon Guest House yang kami tempati selama 2 malam di Bajawa. By the way, bagi yang baru pertama kali kenal kami di video ini, saat ini kami sedang dalam perjalanan touring Jakarta Larantuka KPP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus perjalanan kami ya, dan jangan lupa di-subscribe dan hidupin loncengnya, supaya tahu tiap ada video baru dari kami. Ini kayaknya kita skip beberapa tempat yang di Bajawa ini, kita simpan aja pas buat di arah balik. Karena kita udah janji juga mau nginap lagi di Bajawa ini sama beberapa orang di sini. Dan kita langsung gas ke ND aja. Ya paling berhenti di beberapa tempat on the way to ND. Ya masih ada alasan untuk balik ke Bajawa. Jadi awalnya rencana kami mau eksplor dulu beberapa tempat di sekitar Bajawa sebelum melanjutkan perjalanan ke ND. Tapi seperti yang Koriki bilang barusan, kami memutuskan untuk langsung aja memulai perjalanan ke ND karena berbagai alasan. Salah satunya yang utama adalah karena adanya jadwal buka tutup jalur di rute menuju ke ND, di mana kita hanya bisa melintas di jam-jam tertentu saja sesuai dengan jadwal yang sudah diumumkan kepada masyarakat. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan timing ketika sampai di lokasi buka tutup jalurnya. Widih, ngobrol dia di tengah jalan. Ada-ada aja. Saat ini kita ada di Desa Mataloko, Kecamatan Golewa, masih Kabupaten Ngada. Nah, di sini ada rumah retret Kemah Tabor yang cukup terkenal di kalangan umat Katolik. Tadinya kami berniat mampir, tapi karena nggak kenal siapa-siapa di sini, ya udah deh kami lanjut aja. Indikator bensin udah setengah, jadi sebaiknya kita isi dulu biar aman. Tutup. Ya udahlah, kita lanjut aja. Lagi pula setelah Koriki cek di aplikasi My Pertamina, di depan masih ada SPBU lagi, jadi kami nggak khawatir.
Nah, di sini kita sudah meninggalkan Kabupaten Ngada dan kita berpindah memasuki Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Kecamatan Boawae. Sekedar informasi, Kabupaten Nagekeo ini merupakan pusat episentris gempa Flores yang terjadi tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Dan hingga saat video ini tayang, gempa susulan pun masih terus terjadi di wilayah ini. Perjalanan yang kami lakukan ini sebelum gempa terjadi ya Sana, jadi suasananya sekarang ini pasti berbeda dengan apa yang kita lihat di video ini. Semoga tidak terjadi lagi gempa susulannya, lalu gedung-gedung dan rumah-rumah yang ambruk bisa cepat diperbaiki, dan aktivitas saudara-saudara kita di Flores bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Dan tentunya kita juga berdoa untuk seluruh korban jiwa akibat gempa ini. Oke, sudah jam 12 kurang 5. Kita berhenti makan siang dulu di Boawae. Nah, tadi tuh kita ada lihat gunung. Tadi apa namanya tadi? Ewo, gunung. Yang ini tadi. Tahu, emang ada? Emang tahu namanya? Ini barusan tanya tadi sama kamu pemiliknya. tanya. Ya. Oh. Cuma lupa lagi namanya. Ya ampun, belum makan, jadi nggak connect. Apa? Ebu Lobo. Nah, Ebu Lobo. Itu keren banget. Kayaknya lebih gede dari Lebih gedang ya. Lebih gedang dari Inerie. Soalnya atasnya kerucutnya itu mungkin hampir sama kayak kerucut segitiga gitu. Tapi atasnya lebih berbentuk cadas gitu ya kok ya. Kayak bertanah, berbatu gitulah. Ya, kurang lebih begitu. Kita coba lihat keluar ya. Tadi sih nampak puncaknya. Kalau sekarang tak nampak lagi, tanda. Udah tertutup lagi sama awan. Tuh, dia yang itu tuh. Tertutup awan lagi. Tadi sempat clear sebentar, tapi habis itu udah tertutup awan lagi. Ini tempat makanan nih. Depot Oriental. Mari Al. Nah, yang barusan itu namanya Om Doni dari BLF alias Bikers Lintas Flores. Beliau dapat info kami sedang istirahat di Boawae yang gak jauh dari rumahnya. Jadi beliau langsung menyusul kami untuk silaturahmi dan memastikan kondisi kami aman tanpa kendala. BLF ini adalah komunitas bikers yang berdomisili dari Labuan Bajo hingga Larantuka yang selalu membantu bikers dari luar yang ingin riding di Pulau Flores ini. Oh ya, saat ini mereka sedang gencar mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan secara langsung kepada korban yang terdampak. Bagi sanak-sanak yang mungkin tertarik untuk berdonasi, bisa DM di Instagram kami ya, untuk nanti kami hubungkan langsung dengan PIC terkait. Dan sekarang mari kita isi Pertamax sampai full. Oke.
Sedang enak-enaknya riding, tiba-tiba kami melihat ada SPBU yang sepertinya punya pemandangan yang sangat indah. Kami pun langsung putar balik. Ini kita sebenarnya masih full, tapi kita mutar dulu ke SPBU yang satu ini karena gila pemandangannya keren nih. Wow, enak banget nih kalau ngeras di sini nih. Hah? Iya. Gila, cakep banget. Ini daerah mana ya? SPBU yang barusan itu namanya SPBU Aigela yang berada di Desa Bidowa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Dan tak jauh dari SPBU tersebut juga ada Kampung Adat Kawa yang sebenarnya menarik untuk disinggahi. Sayang, kali ini kami tidak sempat mampir di sana. Kaki kita tuh. Oke. Tutup kah? Buka kah? Tutup. Tuh. Mari. Tutup, guys. Sana. Padahal mau cari kopi. Iya. Lanjut lagi lah. Akhirnya kita pun kembali sampai di area pesisir pantai. Dan ini tandanya nggak lama lagi kita akan berpindah dari Kabupaten Nagekeo ke Kabupaten Ende. Kalau dipikir-pikir, perjalanan lintas forest ini memang sangat unik ya, seperti yang pernah kami bilang di video sebelumnya. Start dari daerah pesisir pantai di Labuan Bajo, naik ke dataran tinggi ke Ruteng, lalu turun lagi ke pesisir pantai ke Aimere, lalu naik lagi ke Bajawa, dan sekarang turun lagi ke Ende, dan berikutnya kita akan kembali naik ke arah Kelimutu, lalu turun lagi ke Maumere di pesisir pantai utara. Nah, barulah dari Maumere ke Larantuka tidak ada lagi dataran tinggi. Jadi benar-benar naik turun perjalanan kita untuk lintas forest ini. Menarik kan? Saat ini kita sudah berada di pusat kecamatan Nagapanda. Nah, titik buka tutup jalur yang kami sebut tadi harusnya udah nggak jauh nih dari sini. Melintasi jalur ini sudah pasti kita akan melihat hamparan gundukan batu pipih berwarna biru eksotis yang dijual warga di tepi jalan. Dan konon, batu vulkanik yang warnanya akan semakin terang saat basah ini, stoknya tidak pernah habis meski selalu dikumpulkan untuk dijual oleh warga.
karena selalu ada saja batu-batu baru yang dibawa ombak ke tepi pantai. Nah, dari antrian mobil-mobil ini, Sanak sudah bisa tebak dong ya, kita sudah semakin dekat dengan titik buka tutup jalur yang kami bilang tadi. Dan timing kami pas, saat ini jam 3 kurang dikit. Dan menurut jadwalnya, jalur akan bisa dilintasi tepat jam 3. Jadi kita nggak akan lama nunggu. Dan enaknya pakai motor, kita masih bisa selap-selip untuk sampai ke titik paling depan. Dan bahkan ketika ada kendaraan dari arah berlawanan pun, kita tinggal melipir sedikit, sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Dan salut juga sih lihat warga Flores, sejauh ini kami nggak ngeliat ada mobil yang maksa ngambil jalur kanan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Semua mobil berbaris rapi sesuai antrian. Kita kena buka tutup jalan nih. Jam 3 kayak. Di sini sudah jam 3 lewat sih, tapi masih belum di ini. Oh. A few moments later. Akhirnya jalurnya mulai dibuka. Sanak bisa tebak jam berapa jalurnya dimulai dibuka? Lewat dari jam 4 baru dibuka. Itu pun sebagian orang sudah mulai marah-marah dan klakson pada bunyi. Wah, kalau tahu bakal setelat ini, harusnya kami masih bisa mampir minimal di satu destinasi tadi sebelum ke sini. Ya, sekarang sudah terlambat deh. Dari arah berlawanan ternyata nggak kalah panjang antriannya Sanak yang menunggu. Untung aja dari arah kita yang dibuka duluan, jadi kita tidak perlu menunggu lebih lama. Dan karena semua mobil antrinya rapi, kita bisa jalan dengan lancar tanpa macet. Keren nih warga Flores. Tapi, loh. Wah, ternyata ada juga ya anomali seperti ini. Dia pikir dia pintar bisa mengakali antrian, padahal dia menjadi sumber macet dan bisa membuat antrian jadi makin lama terurai oleh ulahnya. Dan banyak lagi yang ikut. Geram banget. Antri Bapak malah bikin macet. Ini baru rombongan motor aja udah macet tuh barusan gara-gara mereka. Apalagi mobil-mobil dan truk yang ada di belakang kita tadi. Pasti jadinya malah stuck gak bisa gerak gara-gara anomali itu. Ternyata di mana-mana selalu aja ada manusia anomali kayak gitu. Udahlah, daripada kesal, mari kita nikmati saja perjalanannya.
Dan akhirnya kita masuk di wilayah kota Ende, ibu kota Kabupaten Ende yang dijuluki sebagai kota Pancasila. Karena disinilah Bung Karno saat diasingkan dulu merumuskan dasar-dasar Pancasila. Sehingga tak heran kota Ende ini juga diakui sebagai kota kelahiran Pancasila. Memasuki kota Ende ini, kami tidak langsung menuju ke pusat kotanya. Kami melipir dulu masuk ke arah Kelurahan Rowo Rena Barat untuk mengunjungi seorang guru yang kami kenal waktu beliau mengajar di Padang dulu. Sekarang beliau udah pensiun dan kembali ke kota kelahirannya di Ende ini. Nah, oke Sana, sekarang kita sudah ketemu sama gurunya Koriki dulu, kelas berapa? Oh, Sampai 3, dari 1, 2, 3. SMP. Dari SMP. Katekis, guru katekis. Oh, guru katekis. Jadi SMP saya katekumen. Habis itu karena saya terlalu pintar, jadi tidak lulus. Bukan pintar, terlalu Memang orangnya terlalu baik. kreatif. Terlalu baik. Selalu kreatif, selalu energik. Nah, habis itu saya tidak jadi dibaptis SMP. SMA saya ikut lagi, tidak jadi juga dibaptis. Akhirnya saya baptis dewasa. Tapi waktu baptis dewasa sudah sama Pastor Abel sih. Pastor Abel ya. Ya, tapi yang ininya sama. Tapi guru agamanya saya di sekolahan tuh. Ya di sekolah ya. Di sekolahannya guru agamanya saya tuh. Tapi bersyukurlah ketemu Tapi guru setidaknya agama khusus yang sabar. perkawinan apakah waktu Anda nikah? Saya masih sekretaris KPP. Waktu enggak ada ingat. Tahun berapa? Itu. Tahun berapa? 2011. 2013. Iyalah, saya lah. Masih ya. Masih Bapak ya? Iya, Oh, iya, masih saya ada sekretarisnya. Kan bisa dilihat apa Iya. tanda tangannya di situ. Pak Mateus Kasman sudah meninggal dia. Oh ya. Mateus Kasman sudah itu dia sudah lari ke Jawa, lalu saya gantikan itu. Sampai terakhir saya pulang. Ya. Sekretaris Itulah. itu punya pengalaman yang luar biasa. Soalnya waktu yang kita dulu ke Kupang itu sempat ketemu juga. Iya. Waktu itu masih ada almarhum Ibu ya. ibu kami, tapi sekarang ibu sudah tenang di surga. Jadi ya Amin. ini ya pokoknya dosa saya dulu banyak sama Pak Yosef. Memang orangnya tidak bisa mau ditertibkan, mau tidak bisa. Iya ya Pak. Orangnya selalu kreatif, energi. Memang setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Tapi bersyukurlah Koko ketemu dengan Pak Yosef Iya. yang sangat sabar. Biasa. Si Erin di mana? Erin Iya. di ya. Oke. Erin di Bali. Ya, mari. Senang rasanya bisa jumpa lagi dengan Pak Yosef Rago ini. Sebenarnya beliau termasuk killer pada zamannya, dan Koriki termasuk bandel pada masanya. Dengan demikian, Sana bisa bayangkan lah ya, seperti apa relasi mereka berdua dulu. Tapi kadang, justru yang seperti itulah yang selalu berkesan dan menjadikan relasinya semakin erat ketika masanya udah terlewati. Setuju nggak, Sana? Nah, sekarang kita mulai bergerak masuk ke pusat kota Ende. Dan kali ini bukannya langsung mencari penginapan, kami mau mampir dulu ke satu tempat lagi. Halo. Halo. Ini kostumnya agak lain. Oh iya. Halo. Kita ketemu lagi. Selamat ngapain lu? Halo. Tante Denny. Oni. Saya bilang saya lainnya kosong lain. Oke, kita lagi di TKP Brotherhood ND. Ini ada Om Vence. Pasti Om. Salam asoy. Pasti Om. Ini ada Om Om Pun. Owen. Oh, Salam asoy. Oke, siap Om. sama Om Denny. Om, Hai. siap Om. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini dulu sambil nanya-nanya rute juga, ngobrol-ngobrol lah intinya. Dan sudah fix kita malam ini akan stay di ND karena tidak mungkin lanjut ke Moni. Udah jam 5:30. Siap Om. Oke. Oh ya. Mana Siap. Om Bewok? Udah mati. Sudah mati. Oh, sudah. Oke. Om Ewot sudah mati. Video ya. Ya, oke lah. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Caca Taroy. Nah, karena awalnya di tahun 2023 itu kita ketemu Om Vence-nya di Bali dan nama channel kita masih Icak-Icak TV. Om Vence bawa dan tempel di tembok TKP apa? Brotherhood. Iya. Nih, masih ada nih.
Badarhut TKPND. Sekarang sudah kita? ganti Pasutri. Ya, sekarang kita ganti stiker nih. Oke, terima kasih. Langsung ditempel. Nah, ini mau cari di mana lahan kosong ini? Bisa tidak? Harus pakai kacamata. Maklum 40 plus. Ini semangat Badarhut menjiwai ini nih Om PJ ini. Makanya mata juga udah nggak kelihatan ini. Oke, Sah Pasutri Touring Sah. sampai di TKP-nya Badarhut ND. Sah. Dari tempatnya OVNC, TKP Badarhut ND, kami sempat diantar dulu ke penginapan untuk taruh barang. Kemudian kami diajak night drive keliling kota ND dan lalu mampir ke satu tempat yang sedang ada acara. Ya, ini kita diajak ke OVC lihat acara, katanya bagian dari acara rangkaian apa? Festival Pancasila. Ramai banget. Jadi ini tuh kayak lomba tari daerahnya orang suku ND, dan tariannya itu tanpa musik, hanya dari apa? Dari nyanyian-nyanyian saja. Ini kita cukup terhormat nih. Ini rombongan bupati, camat, ada tamu luar juga. Iya. Dan suasananya emang rame banget tuh. Beda kan? Makasih. Kira-kira berapa persen nih? Oh, nggak tahu deh. Kita 60% by the way. lebih dari whisky ya? Iya. Wow. Buatnya dari pohon angau. Oh, bukan lontar. Oh, Itu sana. mungkin. Wow. Langsung hangat ya. Luar biasa. Yo. Dan kita kembali ke penginapan. Yahi. Dan ya, seru sih tadi, rame ininya. Cuman ya acaranya. karena kita nggak nggak ngerti. Itu tadi ada beberapa kali adegan yang tiba-tiba orang ketawa atau apa ya, Iya. kan kita nggak ngerti bahasanya, jadi ya ini kenapa nih gitu. Terus tariannya tuh persis kayak Mentawai punya ya, kayak benar-benar Ada, melambangkan kegiatan masyarakatnya Ya, gitu loh, ya, melalui rata-rata tari-tarian. tarian daerah sih gitu sih memang. Ya. Dan ya itu hari ini perjalanan kita yang seharusnya singkat tapi jadinya lama, kadang banyak nunggu-nunggu, banyak ininya juga.
Dan kayaknya memang videonya kita tutup sampai di sini. Yap. Dan sampai ketemu di video kami berikutnya, tentunya masih bersama kami. Pas tutoring, bye-bye.